Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ternyata ya, pilkada serentak kali ini tidak kalah dengan pilpres ya, fenomena-fenomenanya. Bahkan juga pada saat yang lalu fenomena terus bergulir. Dan bahkan saat ini ya, dari kader PDIP juga sudah mulai melawan ya. Dan bahkan juga sudah melapor ke Polda Metro Jaya yang terkait SK Kemenkumham terhadap perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Nah, bahkan dari Muhammad Guntur Romli, kader PDI Perjuangan, lapor ke Polda Metro, ngaku dijebak terkait gugatan SK Kemenkumham. Adapun terlapor adalah Anggiat BM Manalu. Memang pada waktu lalu sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba ada gugatan terkait SK perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Nah, padahal juga itu adalah dari internal ya, dan sudah sesuai ADART. Tapi setelah dikeluarkan SK-nya oleh Kemenkumham, dan yang cukup mengejutkan, Kemenkumham pada waktu lalu diganti ya. Setelah hiruk pikuk ya dari pemberitaan Tempo, Presiden Joko Widodo bahkan membentuk satgas terkait SK kepengurusan dari PDIP. Tiba-tiba Menteri Kemenkumham itu direshuffle dan diganti. Nah, saat ini tiba-tiba ada gugatan. Menurut saya juga dari kronologi tersebut ya ada benarnya ya berita dari Tempo pada saat lalu, walaupun juga sudah dibantah oleh pihak istana, yaitu Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe terkait perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Ternyata setelah ada gugatan pada waktu rame, ada kader PDIP yang mengaku dijebak. Nah, di sini menurut saya ada keseriusan ya. Ketika pada saat lalu ada penyalahgunaan tanda tangan dan tidak terima dan dilaporkan karena menyangkut martabat ya. Nah, menurut saya sangat mengejutkan, dan kalau kita lihat sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan dari Projo misalnya. Nah, Projo Fufu Fafa itu akun palsu, tapi tak akan dibawa ke ranah hukum. Nah, menurut saya kalau memang benar-benar akun palsu seharusnya malah dilaporkan, karena pencemaran nama baik. Dan bahkan masyarakat Indonesia saat ini juga mengomentari terkait akun Fufu Fafa itu identik dengan Gibran. Nah, kalau misalkan Fufu Fafa itu akun palsu, siapa kira-kira di balik akun Fufu Fafa? Seharusnya juga langsung di cross check kebenarannya, biar apa? Biar clear dan jelas. Kalau misalkan bukan Gibran ya biar jelas, dikasih konferensi pers misalnya kepada wartawan biar masyarakat tahu, oh ternyata bukan Gibran, ini buktinya. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Dan kalau memang akun Fufu Fafa itu palsu ya seharusnya dibawa ke ranah hukum, biar dicari oleh pihak yang berwenang akun Fufu Fafa ini milik siapa. Nah, seharusnya seperti itu. Sama halnya yang dilakukan oleh yaitu pencatutan tanda tangan terkait gugatan SK perpanjangan kepengurusan PDIP, dan bahkan juga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu menurut saya bentuk dari keseriusan kader PDIP yang dijebak untuk tanda tangan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kader PDIP lapor ke Polda Metro ngaku dijebak terkait gugatan SK Kemenkumham. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat mendampingi 5 kadernya untuk melaporkan dugaan tindak pidana fitnah ke Polda Metro Jaya. Kelima kader tersebut mengaku dijebak untuk memberi tanda tangannya di atas kertas kosong yang digunakan untuk menggugat keabsahan SK kepengurusan DPP PDIP periode 2024 hingga 2025. Adapun terlapor adalah Anggiat BM Manalu yang diduga menggunakan tanda tangan kelima orang itu untuk menggunakan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2024-2025, turut mendampingi ke Polda Metro Jaya yaitu DPC Jakarta Pusat dan Jakarta Barat Triwiyono Susilo dan Aderlina Marpaung. Kami DPC Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dini hari ini datang bersama-sama dengan 5 kader PDI Perjuangan yaitu Jairi, Jupri, Marto, Sujoko, dan Suwari untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah yang diatur di pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun yang diduga dilakukan oleh Anggiat Manalu. Kata Triwiyono Susilo mewakili rekan-rekannya melalui keterangan
keterangan tertulis pada Sabtu 14 September. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, Dasko bahkan juga akan melaporkan situs gerindra.org posting Fufu Fafa ke Kominfo. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kenapa di balik akun Fufu Fafa ini tidak dilaporkan ya? Karena membuat resah dan bahkan membuat kehebohan publik. Seharusnya ini juga dilaporkan, karena kalau ini memang bukan Gibran, itu akan mempengaruhi lah citra Gibran di mata masyarakat kalau memang ini bukan Gibran, tetapi malah situs gerindra.org yang dilaporkan, bukan Fufu Fafanya. Anda bisa menyikapinya sendirilah. Nah, dari sini Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan situs palsu yang mencatut nama partainya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, situs gerindra.org itu mempublikasikan artikel mengenai akun Kaskus Fufu Fafa. Sementara situs resmi Gerindra ialah gerindra.id. Hari ini muncul lagi atas nama Gerindra, dan itu kita bisa pastikan akun yang bukan dari kita. Kita tadi sudah melaporkan ke Kominfo dan instansi terkait untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan, kata Dasko. Dasko menyampaikan Prabowo tak memikirkan hal tersebut. Ia mengatakan situs yang mencatut nama Gerindra itu hanya untuk mengadu domba. Kalau itu sudah pasti adu domba, sehingga kita akan ambil langkah yang serius kalau soal ini. Soal partai yang kemudian muncul berita yang nggak betul, ucapnya. Ia pun mengatakan telah menugaskan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman untuk mengkaji tindakan yang akan diambil selanjutnya. Akun Kaskus Fufu Fafa itu ramai diperbincangkan di media sosial karena sering menghujat Prabowo selama masa pemilu 2014 lalu. Akun itu diduga milik Wapres terpilih Gibran, namun ia mengaku tak tahu menahu soal akun itu. Gibran meminta wartawan untuk bertanya ke pemilik akun tersebut. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Projo mengatakan Fufu Fafa akun palsu tetapi tak dibawa ke ranah hukum. Nah, dari Orlando, penyebongnya bukan cuman ke bapaknya aja, tapi sampai ke anaknya. Projo ini isinya ada yang agak pinteran gitu nggak sih? Masa mau menjarain petinggi? Ya manu akal, sudah viral, sudah jelas penghinaan, tapi nggak dibawa ranah hukum. Jadi kalau nanti ada akun Anom ketangkep hina-hina pribadi presiden, akun pejabat jangan ditangkap dan jangan dibawa ke ranah hukum. Takut kebongkar. Yang ngomong Projo, ya mana ada yang percaya. Kira-kira siapa yang bakal ditumbalin kayak kasus ya seperti itulah dong, bener ya seperti itu. Dan bahkan juga katanya sih Pak Prabowo sudah mendengar terkait akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, tetapi ya Pak Prabowo mencuekin hal tersebut dan bahkan lebih fokus ya pada besok, pada tanggal 20 Oktober pelantikan. Ya kemungkinan setelah pelantikan baru akan mengomentari ya akun Kaskus Fufu Fafa. Dan bahkan juga sampai saat ini trending topik di Twitter ya, Fufu Fafa bocil, dan wah sangat keren sekali lah. Mendekati pilkada serentak beritanya semakin ngeri-ngeri sedap ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.